Mengapa tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun gajah? Menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah masuk target penghancuran tentara Raja Abrahah dari Yaman. Peristiwa itu terjadi sekitar 571 Masehi, sehingga tahun kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Raja Abrahah atau Abrahah al-Asyam mulanya hanya seorang kepala tentara di wilayah Yaman. Wilayah yang dipimpin seorang gubernur kerajaan Habasyah, Aryat. Aryat merupakan gubernur pertama di negeri itu, yakni pada 535 Masehi pasca ditaklukkannya Himyariyah, sebuah kerajaan yang menguasai Yaman beratus-ratus tahun sebelumnya. Sedang kerajaan Habasyah sendiri berada di Abisina, Ethiopia, dan diperintah Negus, Najasyi, yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, dengan kaisarnya bernama Justin I. Namun tak lama setelah Raja Negus menunjuk dan menempatkan Aryat sebagai gubernur di Yaman, terjadilah perselisihan. Abrahah membunuh Aryat dan menguasai seluruh bala tentara negeri Yaman. Raja Negus awalnya tak membenarkan tindakan Abrahah, bahkan memberikan teguran keras kepada Abrahah. Meski demikian, Abrahah berhasil meluluhkan hati Raja Negus hingga memaafkannya. Negus pun mengesahkan Abrahah sebagai gubernur kerajaan Habasyah di Yaman. Pada masa itu, bangsa Arab dari berbagai penjuru pada bulan-bulan tertentu berbondong-bondong mendatangi Makkah untuk melaksanakan haji, membesarkan Makkah yang dibangun Nabi Ibrahim. Sebagai gubernur Habasyah, Abrahah mempunyai hasrat untuk menyaingi Ka'bah. Ia ingin orang-orang dari berbagai penjuru jazirah Arab tak lagi naik haji dan berhijrah ke Mekah, melainkan diganti ke Yaman. Untuk menunaikan keinginannya itu, Abrahah pun meminta bantuan kepada Kekaisaran Romawi mengirimkan tenaga kerja terampil di bidang pembuatan mozaik untuk sebuah bangunan. Abrahah pun membangun sebuah gereja besar dan menjulang tinggi di kota sana. Gereja bernama Al-Qulais, menjulang tinggi, itu menjadi ikon sana dan menjadi satu-satunya gereja yang paling megah saat itu. Setelah rampung, Abrahah pun mengumumkan keberadaan Al-Qulais di sana kepada orang-orang di berbagai penjuru jazirah Arab. Ia mengajak orang-orang Arab mengerjakan haji di Yaman dan meninggalkan Ka'bah. Kabar itu pun cepat tersebar dan menjadi buah bibir di kalangan bangsa Arab. Kabar itu juga didengar keturunan dari Bani Kinanah, sebuah kabilah besar bangsa Arab yang berdiam di Mekah. Dari Bani Kinanah inilah diturunkan banyak suku, termasuk Bani Quraisy yang merupakan suku asal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian salah seorang dari Bani Kinanah itu mendatangi kota sana di Yaman. Secara diam-diam, orang dari Bani Kinanah itu masuk ke Al-Qulais dan melakukan pengerusakan. Mengetahui hal itu, Abrahah pun murka. Abrahah pun mendapatkan laporan yang melakukan pengerusakan Al-Qulais adalah seorang Arab yang tinggal tak jauh dari Ka'bah. Peristiwa itu membuat Abrahah semakin membenci keberadaan Ka'bah dan berniat menghancurkannya. Meski demikian, terkait pemicu penyerangan Ka'bah ini, terdapat sejumlah riwayat yang berbeda. Dr. Jawad Ali dalam Sejarah Arab Sebelum Islam menuliskan sejumlah latar belakang yang menjadi pemicu terjadinya serangan ke Mekah. Misalnya Al-Qurtubi yang berkata kebakaran Al-Qulais menjadi alasannya karena beberapa orang Quraisy yang pergi ke wilayah Najasyi menyalakan api untuk memasak dan lupa mematikannya. Api tersebut kemudian membakar Al-Qulais. Sebagian riwayat lain menyebutkan penyerangan ke Ka'bah dimulai dari penjarahan pasukan Abrahah di Taif. Orang-orang Taif yang tertindas menunjukkan Ka'bah sebagai bangunan yang paling dihormati. Orang yang bisa menaklukkannya, maka sempurnalah kekuasaannya. Setelah pengerusakan Al-Qulais, Abrahah memerintahkan pasukannya ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ia juga membawa 15 ekor gajah dalam rencana serangan itu. Maka laskar ini disebut tentara bergajah dan tahun terjadinya peristiwa penyerbuan Abrahah
ke Mekah untuk merobohkan Ka'bah disebut Tahun Gajah, Amul Fil. Tulis Profesor Mukhtar Yahya dalam Perpindahan-Perpindahan Kekuasaan di Timur Tengah. Dalam perjalanannya ke Mekah, pasukan Abrahah kerap mendapat hadangan dari orang-orang yang tak sepakat dengan rencananya untuk menghancurkan Ka'bah. Kendati demikian, pasukan Abrahah bisa melaluinya. Setibanya di Taif, rombongan pasukannya pun berhenti. Abrahah meminta anak buahnya yang bernama Al-Aswad bin Maksyud untuk terlebih dulu membuat kekacauan dengan merampas harta dan binatang ternak kepunyaan penduduk Mekah. Abdul Muthalib ibnu Hashim, kakek Nabi Muhammad, menjadi salah satu korbannya. Sebanyak 200 ekor unta milik Abdul Muthalib dirampas oleh Abrahah. Sesampainya di Mugammas, Abrahah meminta anak buahnya yang bernama Hanathah al-Himyari untuk mencari tahu pemuka atau tokoh kota Mekah. Anak buah Abrahah itu pun menemui Abdul Muthalib setelah memperoleh informasi bahwa Abdul Muthalib merupakan seorang pemimpin dan tokoh di kota Mekah kala itu. Kepada Abdul Muthalib, anak buah Abrahah itu pun menyampaikan maksud tujuan kedatangan rombongan Raja Abrahah ke Mekah, yakni bukan untuk memerangi penduduk Mekah, melainkan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib pun dibawa bertemu dengan Abrahah. Saat bertemu Abrahah, Abdul Muthalib meminta harta dan unta-unta kepunyaannya yang dirampas untuk dikembalikan. Abdul Muthalib tak gentar dengan ancaman Abrahah yang berniat menghancurkan Ka'bah. Meski penduduk Mekah tak mempunyai daya untuk melawan kekuatan pasukan Abrahah, Abdul Muthalib meyakini Ka'bah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu dengan Abrahah, Abdul Muthalib mengunjungi Ka'bah untuk berdoa. Setelah itu memerintahkan penduduk kota Mekah untuk pergi dan mencari tempat berlindung. Sementara pasukan Abrahah pun bergerak menuju Mekah. Sesampainya di pintu kota Mekah, Abrahah mengerahkan gajah-gajah yang dibawanya untuk masuk ke dalam kota itu. Meski demikian, gajah-gajah itu tak mematuhi perintah pasukan-pasukan Abrahah. Gajah-gajah yang dibawanya hanya duduk dan berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Gajah-gajah itu berlutut dan enggan memasuki kota Mekah. Namun begitu Abrahah mengarahkan gajahnya ke selatan, utara, dan timur, hewan itu seketika bangkit dan berjalan. Begitu diarahkan menuju Ka'bah, gajah itu kembali berlutut. Pada saat itulah Allah mengirimkan utusannya untuk membinasakan pasukan gajah yang dipimpin Abrahah. Datanglah burung ababil berbondong-bondong dengan membawa 3 butir batu dari neraka. 1 batu diletakkan di paruhnya, dan 2 lainnya dicengkeram dengan kakinya. Batu tersebut lalu dijatuhkan pada pasukan Abrahah. Siapapun yang terkena batu itu tidak akan selamat. Pasukan lantas berhamburan untuk menyelamatkan diri, namun pada akhirnya tewas. Sementara Abrahah berhasil kembali ke sana. Abrahah pun mati dengan kondisinya yang lebih parah dari pasukan-pasukannya. Dikatakan jari jemarinya sampai terlepas karena terkena batu tersebut. Tubuhnya hancur dan tewas setibanya di sana. Abrahah meninggalkan 2 anak bernama Yaksum dan Marsu. Setelah kejadian itu, Mekah mengalami perubahan cuaca. Mekah diguyur hujan lebat hingga menyebabkan banjir. Banjir itulah yang membawa hanyut mayat-mayat pasukan Abrahah ke laut. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran Surah Al-Fil. Menurut Profesor Mukhtar, bangsa Arab kemudian mentarikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kalangan mereka dengan Amul Fil atau Tahun Gajah. Tahun terjadinya peristiwa ini mereka jadikan permulaan perhitungan tahun, sedangkan bulan pertama tetap bulan Muharram. Sebelum terjadinya peristiwa ini, mereka mentarikan peristiwa penting meninggalnya Qusay,
karena Kusyai ini adalah seorang pemimpin mereka yang agung meninggal tahun 480 Masehi. Penyerbuan Abraha ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah terjadi pada 12 Muharram tahun 1 Gajah atau Amul Fil bertepatan dengan 2 Maret 571 Masehi. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 1 Amul Fil. Menurut ilmu falak Mesir, Mahmud Pasha, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Peristiwa bergajah ini terjadi 50 hari, ada yang mengatakan 55 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peristiwa yang disebut Tahun Gajah. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Dan yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa sholat ya guys. Subscribe, like, komen, dan share.